good day to you, Tizen. Kembali lagi bersama aku di International Talk with Halim. Sesuai nama kita, internasional, kita langsung datengin nih. Kita nggak muluk-muluk, kita langsung datengin orang yang berkaitan banget sama dunia internasional ini, yang mengurus seluruhnya, let's say di Telkom University ya. Langsung aja kita panggilin dan kita persilahkan ibunya buat perkenalkan diri. Silakan, Bu. Hai, sudah kesini ya? Right there, okay. Hai, perkenalkan saya Indah, saya manager international office di Telkom University. Okay, so she is a manager right here. So if you need something, maybe nanti bakal banyak banget berkaitannya sama Bu Indah. Termasuk Okay. aku sendiri as an international student right here. You are. Dan sebagai manager nih Bu, gimana sih perasaannya selama ini mengurus international class atau international office lah istilahnya, semua urusan internasional lah istilahnya Bu. Gimana tuh Bu perasaannya sama ini? Challenging, Challenging ya. always challenging, tapi excited. Excited karena Karena kita sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untuk mahasiswa kita. Oke, benar banget. Soalnya aku juga dulu sebelum masuk Telkom nih, aku pernah kayak baca roadmaps-nya Telkom itu, if I'm not mistaken, di tahun 2022 ini, mereka tuh benar-benar enhance international Right. relations. Yes. Benar nggak sih, Bu? Ya, Nah, betul. Nah, kemarin juga aku sempat ikut beberapa program internasional yang itu di-provide sama International Office di Telkom. Dan itu tuh worthy banget. Dan menurut Ibu tuh, dengan bekerja di skala internasional, let's say have so many relation outside Indonesia, itu gimana sih Bu benefitnya buat diri Ibu sendiri dan for your surrounds gitu loh kira-kira Bu? Yang pertama sih kita tahu culture ya. Culture. Okay. Culture itu nggak cuman cara hidup, cara berpikir dan lain-lain, tapi cara kerja. Oh, gitu. how it's work. How you work with How you people, work with gitu. people. How you open up your mind. Jadi lama-lama tuh kita nggak judgmental, jadi orangnya sangat open minded. You have to be very open minded kalau kamu bekerja dengan orang dari berbagai macam latar belakang. Let's say embrace the difference. Yes, Yes, you oke. have to. Itu You kayak have to. value yang harus dipegang oleh kita. Iya benar banget, karena juga berkaitan gak sih Bu, istilahnya di Indonesia punya social construct tersendiri, di luar juga punya, tetapi mereka berbeda. But we cannot like pushing one to another. No. Just embrace the difference. Right. That's a really good value, karena di saat kita udah get interact really good with people, itu kerjasamanya bakal gampang gak sih? Ya betul. Nah, benar banget. Kuncinya betul. Kalau kerjasama kuncinya connecting ya. Ya, How connecting. you connect with people gitu. Oh ya, saya kayak juga personal closure and formal approaching juga penting gak sih? Formal approaching penting, but personal approaching Ya, more personal approaching important. more Jadi important. lebih ke, kalau formal tuh apa ya? Kayak susah aja gitu ya. Administratif lah istilahnya. Betul. Tapi kalau personal tuh you get to know something. Yes, you menyelesaikan semua pekerjaan, but there's something bigger than that gitu. Yes. Gitu. So, Let's say people see your value juga. yes, of course. okay, I think the same, if you have the same values, disitulah ada kerjasama, ada partnership. Gitu. Partnership. Jadi emang karena judulnya International Office nih gitu kan, partnership is a really good keywords buat kita di sini. Dan kira-kira dari International Office selain kegiatan untuk international class, apalagi tuh Bu kira-kira yang bisa di-provide di sana? Generally, kalau international office itu provide semua kegiatan mobility, pengembangan untuk student, untuk lecture, untuk semua mahasiswa. Lectures. Oh, let's say to juga. all of the entities in Telkom University. Yes. Okay. Jadi semua aktivitas harus punya disentuh sedikit tentang internasionalisasi. Yes, gitu. jadi istilahnya di saat kita udah nyamain perception about international skill lah istilahnya. Jadi lecture, students, entity, and the other activity itu juga langsung connected one to another. Yes. That's a really good point. It's so interesting. Dan aku juga agak bingung nih, kan kita punya admission ya di Telkom dan international office. Kira-kira differencesnya itu di mana Bu? Apakah anak internasional harus daftar untuk ke international office atau bisa ke admission-nya kayak gitu? So, yang sangat beda memang terkait dengan warga negara. Jadi international office itu punya admission juga. So beside the mobility yang tadi kita sebutkan, ada juga admission untuk mahasiswa yang bergelar. Jadi mahasiswanya mau diploma sampai S3 itu lewat kita. Secara garis besar, jadi international office kalau berkaitan dengan student itu ada dua, ada admission
Ada Mobility, oke. I got your point. Berarti istilahnya biar datanya nggak nabrak ya dan biar servisnya lebih optimum lah, let's say to foreigner. Karena kita juga mempertahankan istilahnya citra, ya nggak sih? Di saat foreigner feels like comfortable, in Telkom itu bakal bagus banget buat next partnership. Kan istilahnya orang-orang selama ini stigmanya nih, kalau aku personally juga stigmanya kayak gitu. Contoh, when you talk about international scale, is a really big things with a really big cost. Let's say you need to have proper budgets. Let's say you need to can afford that. Then just a few people can afford with international educations maybe. Dan dengan isu kayak gitu tuh gimana nih cara Telkom atau International Office menanggapi terkait dengan cost atau budgeting or something like that? Program international is costly. Yes, I have to say. Mau nggak mau, you have to have a certain budget. Kalau buat bahasa Inggris saja minimal kamu harus punya gitu ya. Untuk tes bahasa Inggris. But kayaknya sekarang dunianya luas banget. You got a chance to meet, untuk punya dapat informasi tentang beasiswa. That's the only one solution. Telkom University, if you have for students, kita punya support budget. Untuk international class students. Terus kalau kita ikut exchange yang U to U antar universitas, your tuition fee will be waived. Jadi kamu nggak usah bayar. Kenapa? Karena kita punya kerjasama. Some of the partners juga memberikan kayak dormitory free juga. Dormitory free dan some rewards maybe ya? Yes, ada yang ngasih. Kalau misalnya kayak ada univ yang kalau kamu mau bergabung di English Club, you got your dormitory or you got your stipends gitu. Kayak gitu tuh ada. Gitu. Terus kalau mau ngomongin lagi kesempatan, ada bantuan dari pemerintah, ada banyak gitu ya. If you got ISMA vocation gitu, itu juga beasiswa dari pemerintah full scholarship. Jadi kamu datang pergi ke sana, as long as you meet requirement, kamu pintar, kamu bahasa Inggrisnya bagus, mau belajar, mau berusaha, pergi bisa berangkat. Gitu. It's totally possible. Dan dari yang aku tangkap nih dari penjelasan Ibu tuh kayak Telkom tuh really gimana ya, responsive with the new information and the adaptability. Dan istilahnya dengan ada new information kayak students exchange scholarship and many other things regarding to make the student easier to experience in international skills. Aku aja nih personally kemarin baru dapat nih dari Bu Endah scholarship buat student exchange. Alhamdulillah juga. Dan itu buktinya I don't need to gimana ya, nggak perlu frustrating lah masalah cost juga. Istilahnya gini, kalau aku personally Bu, trik aku tuh belajar yang benar, gain your knowledge, apapun programnya, just join that. Dan itu tuh bermanfaat. Contoh, yang Paces to ASEAN itu udah dikonversi menjadi KP aku. Kuliah praktek. Gitu kan. Dan ada entrepreneurship kemarin yang udah dijadiin buat mata kuliah juga. Dan it's not, aku nggak ada ngeluarin duit. Seriously. So the other things mungkin bukan benefit ya hikmah dari pandemi ya. Mobility itu juga sekarang dilaksanakan secara virtual. Dan itu banyak sekali. Dan kedepannya si virtual program ini nggak akan hilang. So you have a choice. If you have budget yang lebih, kemampuan lebih, there's always yang on-site, face-to-face, but the online is also available. Jadi kayaknya nggak ada lagi alasan aku nggak mau ikut, aku nggak bisa. You just have to push yourself. Berani aja gitu ya, karena nanti di kelas bareng itu belajar, gaskan aja. Gitu. Kamu di sana ketemu sama mahasiswa yang semuanya mau belajar, mau berinteraksi. Your environment already support you to learn lah istilahnya. Because all of them are also going there to learn something. To not only the academic side, of course, the other side also. Jadi nggak usah takut, berani dulu. Tapi beraninya juga harus dihitung ya. Akademiknya harus bagus, istilahnya measurable kayak gitu. Dan tadi tuh sempat kayak nyinggung yang dari pemerintah nih, dan itu juga lagi hangat-hangat banget sekarang. Itu ISMA tuh istilahnya. Kira-kira itu tuh sistematikanya kayak gimana sih Bu? Let's say partnershipnya sama Telkom maybe, atau sistematika dari programnya itself gimana kira-kira? Jadi ISMA itu kami
perguruan tinggi sebenarnya diundang sama pemerintah untuk mau mengirimkan atau bisa mengirimkan mahasiswa kita nih yang memenuhi persyaratan untuk ikut ISMA. Gitu. Jadi as long as kamu memenuhi syaratnya tadi, tahun ini agak lebih banyak ya karena ternyata peminatnya juga banyak banget. Jadi setelah ISMA itu tim Kemdikbud itu punya kerjasama dengan universitas-universitas dengan ranking QS 100. So it's your kamu kalau misalnya ke sana belum tentu bisa diterima. So if you go through ISMA, you can directly accept it. Yes. Jadi QS 100 or kalau si univnya tidak ikut rankingan QS, itu yang dipilih adalah yang terbaik di negaranya masing-masing. So if you go through ISMA, kamu pasti akan belajar di universitas terbaik di seluruh dunia. Dengan anak-anak yang dari Indonesia juga pasti yang terbaik. Dan once again, kamu ketemu di sana ketemu yang terbaik lagi. So you will mau nggak mau kamu harus nge-push terus. Aku harus bawa. Terus nanti kamu di sana belajar karena di ISMA di-encourage justru untuk mengambil mata kuliah di luar prodi. So you have to multidiscipline. Explore multi-specialist. Multidiscipline. Jadi kamu punya kaya banget gitu ya pengetahuannya gitu. Karena zaman sekarang tuh emang butuh banget see the entire things gitu Bu. Karena di suatu tempat kerja you need to have more than people in general kayak gitu. Dan satu lagi nih, once again itu juga fully funded. Dan once again no worries about money. Karena when you have something people will pay for you kayak gitu gak sih Bu? Dan dikit lagi nih pembahasan kita. Sebenarnya masih banyak banget nih informasi yang harus digali ya. Karena terbatas waktu juga gak apa-apa, aman. Nanti kalau tertarik sama international things bisa langsung reaching Bu Endanya, bisa. Nah, kan banyak tadi udah disebutin negara-negara mana aja kayak gitu, udah all around the world. Dan maybe kita bukan fokus ke negaranya, tapi fokus ke QS 100. QS 100 ya namanya. Dan untuk durationnya dari student exchange ini sendiri kan mostly itu 1 semester ya. Apakah buat semuanya 1 semester atau ada yang extended lagi nanti gimana Bu? Gitu. Jadi kalau generally kerjasama kita itu durasinya untuk 1 semester atau maksimum 2 semester. Jadi hanya maksimal 1 tahun. 1 year. Oke, 1 year. Tapi kita akan selalu melihat kuota. So if you have a quota dan itu tidak terpenuhi, we will give you boleh lah untuk diperpanjang. If not, kita akan minta bergiliran. Jadi mahasiswa bisa lebih banyak yang dapat itu experience. Pass to pass opportunities lah istilahnya ya Bu ya. Karena everyone want to experience that. Don't be selfish gitu istilahnya. Tapi kuotanya nggak terpenuhi sih. Iya pastilah karena banyak. It's totally worthy. Dan satu lagi nih Bu kayak di luar negeri kan it's a bit different. Bukan a bit lagi, emang gede banget differencesnya dari study cultures-nya, dari environment-nya, dari standarnya, dan juga dari sistematika pembelajaran. Kira-kira how to embrace with that difference kayak gitu Bu? Gimana tuh? First of all, saya selalu yakin orang yang mendaftar untuk exchange or any mobility yang outbound itu adalah orang-orang yang sudah siap dengan that challenges. So mereka sudah ready, sudah siap karena di sana nanti ketemu sama uncertainty. Kamu ketemu sama something really totally different kayak tadi. Tapi kalau punya niat, punya tekad, something that you believe this will be beneficial for you in the future gitu ya, and you want to, kamu mau berusaha untuk struggle to adapt that something, and you will be so embraced. Let's say when you go to another place, you need to prepare your empty glass. So it will be filled with new things. Hi Telutizen, oh my god, I'm so happy to share right now because sekarang Telkom University lagi membuka jalur pendaftaran kelas internasional atau JKI. Bagi teman-teman yang bingung sama persyaratannya bisa cek di sebelah sini. Dan kemudian bagi teman-teman yang pengen langsung daftar bisa langsung ke website SMB Telkom University. So don't miss it, what stop you? No worries. Dan sekarang kita lagi ada update yang keren banget, news yang keren banget dari dunia internasional. And let's check this out.
all the things that we discuss just totally interesting, dan it's so informative. Dan buat teman-teman sekalian, tadi udah kelihatan banget kan apa tuh manfaat dari international exposure, apa itu manfaat dari mengenal dunia internasional. Itu udah berkali-kali nih di setiap vlogcast udah kita sampaikan, dan sekarang secara administratifnya, secara sistematikanya udah dijelasin juga sama Bu Endah. Dan nanti tuh you're not alone, karena kita di sini bareng-bareng ya nggak sih Bu, dari information dan administratifnya juga provided like really good. Dan kita tuh juga punya istilahnya kalau kasarnya konsultan lah jadinya ya Bu ya, untuk ke international office, dan you're not working alone right here. So untuk teman-teman yang tertarik dengan international things lah istilahnya, bukan international class aja ya, international standard istilahnya, Telkom University is totally expand that field, so you can experience many other things with world class standard. So maybe itu aja sih Bu. Dan buat teman-teman yang masih penasaran sama syarat pendaftarannya, itu udah ada sih informasinya semuanya di platform Telkom, di SMB ataupun di Instagram juga udah ada. Dan buat Bu Endah, terima kasih banyak udah mau kita undang di sini, dan mudah-mudahan sukses selalu buat Bu Endah, buat Telkom, dan buat international class, dan mudah-mudahan makin banyak yang terinspirasi dengan hal ini. Amin ya. Terima kasih ya Bu Endah, dan buat teman-teman, see you in the next episode. Bye bye.